Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat YouTube Erpagi Luis Official. Dalam kesempatan ini kita akan memperbincangkan soal isu yang lagi hangat terkait dengan rilis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu, di mana menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi ranking ke-10 nasional sebagai provinsi yang terkorup di Indonesia. Dan di Sumatera, Bengkulu adalah provinsi yang menduduki ranking keempat sebagai provinsi yang terkorup. Kondisi ini sungguh sangat menyedihkan. Di tengah upaya bangsa ini memberantas segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, Provinsi Bengkulu disematkan sebagai provinsi dengan tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia. Bayangkan saja, untuk nasional saja kita bertengger pada ranking ke-10 provinsi terkorup, dan di Sumatera kita bertengger pada posisi 4 terkorup. Ini bisa menjadi perhatian buat seluruh masyarakat Bengkulu, para pejabat, dan seluruh stakeholder yang terlibat di dalam hal ini. Ini adalah warning yang diberikan oleh KPK bahwa daerah ini sebagaimana yang diplesetkan selama ini sepertinya terbukti. Bengkulu kan sering dikatakan provinsi dengan lubuk yang kecil tapi buaya yang banyak. Anekdot ini mensiratkan kepada kita bahwa daerah ini memang kecil, daerah miskin, daerah yang sering dikatakan provinsi di barat tetapi terasa di timur karena kondisi kita yang serba terbatas. Tapi bukannya keterbatasan provinsi ini menjadi pemecut buat kita untuk lebih maju dan lebih unggul dalam berbagai hal, tapi justru kita unggul dalam hal korupsi. Oleh sebab itu sulit bagi kita untuk mengharapkan provinsi ini bisa berjalan pemerintahannya dengan bebas korupsi dan proses pembangunan bisa tepat sasaran kalau praktik-praktik KKN ini terus merajalela. Dan ini peringatan keras juga kepada seluruh aparatur dan pejabat di daerah ini untuk tidak lagi mencoba-coba untuk melakukan praktik korupsi, karena daerah ini butuh pembangunan, sentuhan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sembari korupsi terus merajalela, maka sampai kapanpun daerah ini tidak akan maju karena seluruh proses pembangunan terhambat karena uangnya dikorupsi. Dan ini kepada aparat penegak hukum juga untuk lebih selektif dan lebih memperketat pengawasan dalam penggunaan anggaran negara, terutama pihak aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, BPK, BPKP ini untuk lebih memperketat agar tidak terjadi rongga-rongga untuk terjadinya proses korupsi di daerah ini. Dan secara historis memang Bengkulu ini adalah provinsi yang cukup unik. Ada 3 gubernurnya terpaksa tersangkut dalam kasus korupsi. Misalnya sebagai contoh, misalnya Gubernur Agus Rim M. Najamuddin terpaksa melepaskan jabatannya sebagai gubernur di tengah jalan karena terlibat di dalam kasus korupsi. Lalu penggantinya juga mengalami hal yang sama, dan terakhir Gubernur Ridwan Mukti juga terkena OTT dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi 3 kali kepemimpinan gubernur semuanya terlibat di dalam kasus korupsi, dan hal ini sungguh menyedihkan di tengah upaya kita untuk membangun Bengkulu agar bisa bersaing dengan daerah-daerah lain dan bisa keluar dari keterpurukan. Justru pejabat di daerah ini berlomba-lomba untuk melakukan korupsi, dan oleh sebab itu ini
diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjadikan Bengkulu ini sebagai klaster atau provinsi yang perlu diawasi secara ketat karena potensi terjadinya korupsi di daerah ini cukup tinggi. Hal itu terbukti dari data yang dikeluarkan oleh KPK yang menempatkan Bengkulu ini sebagai provinsi yang terkorup di Sumatera dan juga secara nasional. Dan kepada seluruh kelompok-kelompok masyarakat dan civil society untuk terlibat secara aktif dan berpartisipasi untuk melakukan proses pengawasan dalam proses pembangunan, sehingga kita harapkan ke depan praktik-praktik korupsi di dalam birokrasi pemerintahan itu bisa dihindari. Kalau kondisi ini tidak segera diakhiri, maka sampai kapanpun provinsi ini pasti akan tetap menyandang predikat sebagai provinsi yang terkorup, dan hampir dipastikan proses pembangunan daerah ini akan mengalami hambatan-hambatan karena anggaran pembangunan banyak yang tidak digunakan untuk proses membiayai proyek-proyek pembangunan, tetapi justru banyak masuk ke kantong-kantong para pejabat dan birokrasi. Oleh sebab itu, sekali lagi apa yang dirilis oleh KPK ini merupakan tamparan keras buat daerah, dan harus dibuktikan bahwa daerah ini adalah provinsi yang harus bebas dari korupsi. Oleh sebab itu, siapapun yang akan terpilih pada Pilkada 2020 ini harus punya komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi di daerah ini. Dan jika perlu, gubernur yang terpilih harus mendeklar untuk zero corruption. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.